Hari demi hari polemik ini ternyata makin tidak surut-surut ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Wow, sungguh luar biasa ya. Tesis Kiai Iman mengguncang, merobak-abik para oknum Habib ya. Di sini kita akan melihat yang mana ada Habib Hanif panik ya, mau lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti lihat videonya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi Habib Hanif lapor kepada Nabi Muhammad ya. Dan nanti juga ada Roma Irama ya, yang sakit hati akibat ulah Habib ini. Oke, tanpa banyak bicara ya, kita langsung saja ke videonya. Tolong sampaikan ke Rasulullah, adukan ke Rasulullah, umat Islam mengabaikan kita. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam diam. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam bungkam. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam bodoh amat dengan apa yang terjadi dengan kita, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk menghadapi polemik ini ada nggak usah bingung. Kita punya Kiai Qurtubi, cukup mewakili kita semuanya. Kiai Qurtubi sudah cukup mewakili kita semuanya. Tinggal kita teruskan amal ibadah kita. Kita teruskan dakwahnya kita semuanya. Insya Allah ini semuanya bayan tafi. Ini akan padam, ini akan hilang dengan sendirinya, saudara. Saudara, kalau kita mendapatkan fusa, kita bau misalnya fusa kentut, jangan dicari sumbernya. Udah paham kita sumbernya dari mana. Dan jangan Anda cium, karena itu akan mengganggu Anda. Tinggal Anda tahan nafas atau Anda menjauh, hilang dengan sendirinya nantinya. Ini semuanya adalah fusa. Ini semuanya adalah durat. Ya, kita tahan diri. Kita tahan diri dan kita jauh aja, nanti dia hilang dengan sendirinya. Percuma kalau kita cari, kita akan semakin jijik nantinya. Adalah milik Aulia Tarim. Sakit hati saya. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Madnisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Begitu mudahnya orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malu saya, Pak. Mondok 7 tahun tidak bisa membela cucu Nabi, itu malu, Pak. Malu. Yang saya pelajari semuanya itu berjalur Ithafus Sadah Al-Muttaqin. Tahu? Gak tahu gitu ya, biar cepat ya. Yang tahu cuma kiai biasanya. Kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumiddin, syarah kitab Ihya, Pak, yang ditulis oleh Sayyid Ar-Murtada Az-Zabidi An-Nasabah, ulama Nasab. Ithaf itu yang dipelajari di pesantren sedunia. Itu sanadnya dari Habib, Pak. Al-Idrus marganya, Pak. Kalau nggak ada para habaib, tidak sampai ke kita itu. Kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syarqawi. Salah satu siapa ulama yang terkenal marganya? Al-Idrus juga. Gitu. Jadi jangan dikira dzurriyyah Rasulullah itu sudah tidak ada. Itu fitnah seperti itu sudah ada dari dulu, Pak. Sudah ada. Zaman Nabi Musa ada Musa As-Samiri. Zaman Nabi Isa ada Paulus. Zaman Nabi Muhammad ada Musailamah Al-Kadzdzab. Di 2023 ada orang Banten itu, Pak. Bilangnya 3 hari 3 malam debat. Saya samperin ke Banten sendirian, saya ada bawa teman saya. Ayo debat 3 hari 3 malam. Kabur ke Jakarta. Ya Allah.
sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, kenapa Indonesia sebegitu lamanya dijajah oleh Belanda, terus zaman POC sebelumnya, terus Inggris nikah datang kembali, ya, terus Jepang sebelumnya datang 3 tahun, sekarang sama Balawi. Kok kenapa kesannya Indonesia, umatnya ini, pribuminya ini kok kayaknya mudah untuk dijajah? Ternyata setelah saya pelajari, tingkatan akal itu ada 4. Ajijiyah, Hisabiyah, atau ya Juhadiyah, dan Akmaliyah. Dan ternyata memang sudah sistematis diciptakan bahwa pribumi ini jangan pernah cerdas, jangan pernah pintar. Makanya disuguhkan sejarah-sejarah palsu, bahkan dikooptasi cara berpikir dengan doktrin supaya pribumi tidak boleh cerdas. Akhirnya dipaksa didoktrin tidak boleh berpikir, tidak boleh kritis. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Akalnya tidak pernah berkembang karena tidak kritis. Jika seseorang tidak kritis, itu akan mudah ditipu, mudah dibohongi, mudah dikibuli, mudah direndahkan, disuguhi dengan cerita-cerita palsu, sejarah-sejarah palsu, didengar aja. Kenapa? Karena tidak kritis. Tapi seandainya orang itu kalau kritis, di saat disuguhi cerita palsu, di saat disuguhi cerita-cerita khurafat, akalnya akan menolak dulu. Minimal dia meng-cross check terlebih dahulu. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Kok begitu mudahnya feodalisme terjadi di Indonesia? Karena itu memang akalnya sengaja diciptakan supaya tidak berkembang, tidak maju, tidak boleh kritis. Begitu. Dengan polemik nasab ini, akhirnya apa yang disuguhkan sama mereka oknum-oknum? Lebih baik mencintai, salah mencintai daripada salah membenci. Itu seperti benar, tapi hakikatnya itu adalah pembodohan. Pengekangan terhadap akal supaya tidak boleh kritis, tidak boleh berkembang, tidak boleh cerdas. Begitu sahabat. Ya, ada lagi yang bilang, ngapain ikut-ikutan urusan nasab? Itu bukan bagian kita. Itu dikekang otaknya supaya tidak boleh kritis, tidak boleh berkembang, tidak boleh pintar, akhirnya tidak tahu urusan itu ini, sehingga masih tetap bisa dibodohi. Seandainya para tokoh masyarakat termasuk pemangku agama ada kepedulian untuk mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan umat, dan agar terbebas dari penjajahan, suguhkan saja. Daripada kalian salah mencintai, cross check aja, tabayun aja. Coba kalian kaji, kan lebih baik seperti itu. Itu kan mencerdaskan umat. Bukan malah dikooptasi, dikapitalisasi. Ini kan pembodohan. Oke, supaya tidak melebar sahabat. Yang selanjutnya, kenapa pribumi Indonesia seolah-olah kok masih tetap mau dijajah? Kok tetap ada feodalisme? Ada penjajahan intelektual, penjajahan tentang kasta. Kenapa masih tetap berjalan sampai dengan detak ini? Ini yang selanjutnya. Karena pribumi masih senang dan tertipu dengan kedok. Nih, casing, jubah, udeng-udeng. Seperti ini. Masih banyak yang tertipu. Pribumi menilai bahwa orang yang bergaya seperti ini itu ulama. Tidak. Di India, di Arab yang gaya seperti ini, mengembala kambing, mengembala onta, manjat pohon kurma, petani. Begitu sahabat, tertipu. Ulama itu bukan dicerminkan dari casing seperti ini, bukan jubah, bukan gamis seperti ini. Apa? Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pribadinya, dirinya, ruhaniyahnya, keimanannya selalu takut kepada Allah. Itu yang kepalanya penuh dengan ilmu pengetahuan. Begitu. Ilmunya penuh, wawasannya penuh. Itu ulama. Ada orang Banten itu, Pak.
Bilangnya 3 hari 3 malam debat. Saya samperin ke Banten sendirian, saya ada bawa teman saya. Ayo debat 3 hari 3 malam. Kabur ke Jakarta. Ya Allah. Jadi jangan macam-macam. Orang Indonesia ini ya, Wali Songo itu waliyun min auliyaillah. Auliyaullah Wali Songo itu, Pak. Dan nasab Wali Songo itu jalurnya kepada Ahmad Khan. Terus itu ya Abdul Malik, Ahmad Shah Jalal, terus sampai Ubaidillah. Berarti Wali Songo juga Habib. Sama-sama Habib. Kenapa kok udah dipanggil Habib? Al-Fakir datang kepada Habib Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Nah, Al-Fakir datang kepada Habib Lutfi. Beb, kenapa sih kalau Wali Songo itu kok disebut Habib? Oh, begini Gus. Dulu di zaman Belanda, kalau ketahuan itu dzurriyyah Rasulullah, pasti akan dipersempit dakwahnya. Makanya disimpan kehabibannya. Dulu seperti itu, kata beliau. Ya. Makanya nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Dan ini pentingnya di acara malam ini kita mengenal siapa Rasulullah. Dan bagaimana sih cara kita menghormati Rasulullah? Nah, ini pertanyaannya ya. Rasulullah kan sudah tidak ada tuh, Pak. Sudah tidak ada. Kita cuma tahu ceritanya. Kita hanya mengenang sejarahnya. Kita hanya ingin tahu sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara meneruskan untuk memuliakan Rasulullah? Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan urkubu Muhammad fi ahli baitihi. Urkubu Muhammadan fi ahli baitihi. Cara memuliakan Nabi Muhammad itu dengan cara kalau sekarang memuliakan keturunannya. Pesannya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Sahabat Muawiyah, Pak. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau itu setiap ketemu Sayyidina Hasan dan Husain, Pak, setiap ketemu pasti beliau siapkan hal yang terbaik diberikan kepada beliau. Sayyidina Muawiyah yang difitnah oleh orang-orang Syiah, dikatakan beliau pembenci Ahlul Bait, padahal setiap Sayyidina Hasan dan Husain bertemu dengan beliau, dalam satu riwayat sahih dikatakan beliau kasih 300 dinar. Berapa itu kalau dijumlahkan sekarang, Pak? Ratusan juta, Pak. Gitu. Sahabat Zaid bin Thabit, kalau ketemu sahabat Abdullah bin Abbas, Pak, ya, dicium tangannya, Pak. Dicium. Hakadha naf'alu bi ahli baitin Nabi. Begini kita memperlakukan ahlul bait Nabi. Sahabat Abdullah bin Abbas ketika bertemu Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali, marhaban bil Habib ibnul Habib. Masya Allah. Sahabat seperti itu. Jadi ketika kemarin ada yang mengatakan bahwa tidak ada dalil yang mengatakan mencintai Habib karena nasabnya, ya, gak ada dalil katanya. Bukan gak ada sebenarnya, gak nemu. Jangan pernah bilang gak ada, Pak. Gak nemu. Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, beliau mengatakan mencintai Rasulullah dan para dzurriyyahnya itu hasaban wa nasaban. Jelas. Hasaban wa Imam Ibnu Katsir, pengarang tafsir Ibnu Katsir yang kitabnya dikaji semua ulama sedunia. Gak percaya beliau gak apa-apa, terserah. Tapi Al-Fakir percaya ke beliau karena beliau itu orang allamah, ahli tafsir. Begitu. Nah, kita kan ada acara seperti ini, seharusnya nanti ketika pulang kita ada athar. Ada athar itu maksudnya ada sesuatu yang melekat membuktikan kita cinta kepada Rasulullah. Yang dulu mungkin tidak pernah baca sholawat, sekarang ayo di rumah setelah sholat, meskipun cuma 5 kali, Pak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Tidak harus nunggu ada hadroh, Pak. Jangan kalau nunggu ada hadroh, kalau sudah ditabuh baru jangan Nabi. Tidak harus gitu. Ya, jenengan pegang tasbih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu. Apa susahnya? Wan Rasulullah sendiri kok yang balas nanti. Allah sendiri yang balas. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Yang salawat kepadaku 1 kali, Allah membalasnya 10 kali. Man shalla alayya min ba'idin sami'tuhu, kata Rasulullah. Orang yang membaca salawat kepadaku dari jarak jauh, aku pasti mendengarnya.
kata Rasulullah. Makanya semoga kita pulang dari majelis ini ada sedikit manfaat dan barokah yang bisa kita amalkan. Yang dulunya tidak pernah baca sholawat, ayo sedikit-sedikit baca sholawat. Yang dulunya tidak pernah tahu siapa saja sih anak Nabi itu, karena sekarang fitnah sudah banyak, Pak. Sekarang itu ada buku-buku yang tersebar mengatakan bahwa anak Nabi hanya Sayyidah Fatimah, yang lain itu anak tiri katanya. Kalau kita tidak pernah belajar, kita percaya, oh ternyata Sayyidah Fatimah saja, yang lain anak tiri. Kan percaya kita, Pak. Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Zainab itu bukan anak Nabi, tapi anaknya Sayyidah Khadijah dari suami sebelumnya. Kalau kita tidak belajar kepada ulama, kita percaya. Padahal sejak dulu di dalam kitab Nasabu. Itulah tadi beberapa pendapat dari Gus Wafi ya, Bapak Ibu, dan tadi ada Roma Irama dan Habib Hanif ya tentang polemik nasab ini ya. Dan tadi Gus Wafi menyatakan bahwa malu ya, beliau malu ketika para Habib di fitnah seperti ini. Beliau malu, mondok 7 tahun tapi nggak bisa bela Habib ya. Dan tadi Roma Irama juga begitu sakit hati ya kelihatannya, karena ya Indonesia diklaim ya milik Tarim ya. Coba gimana pendapat Bapak Ibu terkait ini? Silakan di komentar. Dan tadi juga ada Habib Hanif ya, suruh melapor kejadian saat ini, yang mana ya banyak fitnah seperti itu ya. Padahal mungkin Kiai Iman itu nggak fitnah ya, cuman pengen meneliti aja, tapi sangat-sangat menusuk ya para oknum Habib ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton sampai di video video. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.